Dalam sistem diskusi itu aturan main, tema itu diatur dari awal, perjanjian dari awal. Apa yang mau dikupas, apa yang mau ditanyakan. Iya, makanya saya aja belum mukadimah. Ini kan saya mau jelaskan. Nah, udah, nanti ada menjawab. Belum ada aturan main, berarti saya belum punya hak untuk menjawab. Silakan. Iya, bebas kok, nanti Anda mau berapa jam pakai, ya. Jadi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan begini, ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahma wa busra lil muslimin. Ya. Kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab penjelasan bagi segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi Al-Qur'an sendiri mengklaim menjelaskan tiap sesuatu. Itu yang pertama. Ya. Oke. Kamu lihat yang foto, background foto di belakang saya, lihat ya. Oke. Pertanyaannya begini, langsung aja ya, karena kan kamu waktunya sempit. Oke, langsung aja. Menurut An-Nisa ayat 157, ya, An-Nisa 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ya, sampai itu dulu ya. Ya, sampai itu aja kalian pasti nggak bisa jawab. Ya. Oke, pertanyaannya begini, ya, karena Quran menjelaskan tiap sesuatu. Yang pertama, siapa orang yang digantung di kayu salib ini? Pada kisah Isa. Pertama. Yang kedua, siapa yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu? Yang berkata mengklaim telah berhasil menghabisi Isa itu siapa? Yang ketiga, apa alasannya mereka ingin menghabisi Isa? Emang salahnya Isa di mana dalam Al-Quran? Itu yang ketiga. Atau tiga dulu deh, nggak usah empat, ya. Yang tiga, yang mungkin dua pertanyaan nggak bisa dijawab, silakan. Ya, ambil waktumu, silakan. Ingat pertanyaan saya ya. Tiga, silakan. Dalam Quran, yang disalibkan itu bukan Nabi Isa. Garis bawahi ya. Yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan bentuk dan wujudnya. Satu ayat. Jelas di sini, saya sambil buka. Jadi tidak perlu ada yang dibantah sebetulnya di sini. Karena dari dasarnya berbeda. Dasarnya berbeda, itu aja jawaban simpelnya. Kamu dikasih waktunya yang banyak, malah dikit jawabnya. Waktunya dikasih banyak kok. Sudah, jawabannya simpel kok. Gimana mau diperpanjang? Ya udah, saya tanya TikTokan aja deh. Kalau bukan Isa siapa? Namanya siapa? Orang yang diserupakan, maka iya, Allah namanya. Maka Allah muncul dalil itu. Allah lah maha sebaik-baiknya tipu daya. Allah maha membalas tipu daya. Iya betul. Wah. Karena dia maha tipu daya, betul. Betul itu. Berat saudara ya. Nah, ya, memang betul. Oke, kita tiktokan aja kalau kayak gitu. Anda dikasih waktu, tidak bisa menggunakan waktu itu. Ya sudah, jawaban saya simpel dan tidak. Berarti namanya nggak disebutkan di Quran. Orang yang menggantikan Isa itu nggak disebutkan. Gimana? Orang yang menggantikan, kamu bilang orang lain yang diserupakan dengan Isa, betul? Iya. Nabi Isa nggak pernah digantung di kayu salib kan? Ya, orang yang diserupakan. Nah, namanya siapa? Tidak dijelaskan Quran. Enggak, orang yang diserupakan aja di situ. Tidak ada namanya, tidak dijelaskan di Quran namanya.
Dibilang dalilnya itu. Ya pertanyaan saya, ada nggak dijelaskan namanya di situ yang menggantikan Isa? Oke, kita buka surat Al-Imran 54. Beda jawabannya. Aduh, Jawabannya ada di surat berat, Al-Imran. saudara. Jawabannya ada di surat Al-Imran. Buka Al-Imran. Ya jelaskan. Ya Buka, jelaskan. buka. Kamu kan bisa buka di situ. Oh, kalau saya udah luar kepala saya. Wa makaru wa makarallah. Kepala kamu bacanya aja salah. Oh, bagaimana yang benar? Bagaimana baca yang benar? Kalau saya mau dikte sebetulnya itu salah kamu bacanya juga, cuma nggak jadi masalah lah. Ya yang benar bagaimana? Wah, berat saudara. Ini dalilnya ya, ini saya bacakan dalilnya ya. Saya Ya. bacakan dalilnya. Ya Tuhan kami telah beriman kepada Engkau, turunkan kami telah mengikuti Rasul dan tetapkanlah bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Ayat 54. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Maka Allah lah sebaik-baiknya tipu daya. Di mana tertulis? Di sini. Boleh kita baca. Jadi Allah membalas sifat orang kafir yang tukang tipu. Kalau menurut kamu, saya nipu kamu masih bisa sepanjang waktu. Kalau saya nipu kamu sepanjang saat, suatu saat akan sadar. Tetapi kalau Allah menipu, seumur hidupmu kamu akan tersesat di situ. Oh, berarti Allah Maha Penipu. Iya, sebaik-baiknya tipu daya dia. Kan dia maha segalanya. Di mana sifat Allah Maha Penipu itu yang mana? Di 99 Asmaul Husna itu. Mana Allah Dalam kan ada dalilnya sudah Allah Maha dikatakan Besar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penipu Ini. yang mana? Dia kamu kalau nggak bisa menerima suatu ayat, jangan mengangkat suatu kisah. Itu logikanya, logika cerdas saja. Sekarang saya tanya balik kamu, kalau Tuhanmu memang maha kuasa, kenapa dia dibangkitkan harus dengan Allah? Kenapa arwah Allah yang membangkitkan dia? Kenapa dia nggak bisa bangkit sendiri? Oh, berarti Isa itu nggak bangkit di Quran. Enggak, dalam tulisan kitabmu bahwasanya Allah membangkitkan Yesus. Kenapa kalau dia maha kuasa, dia Tuhan juru selamat, kenapa dia nggak bangkit sendiri? Gini. Yang kita bahas ini Isa aja. Ah, ya, iya, sama logikanya. Isa dalam Al-Quran. Logikanya cacat, nggak sampai di situ. Beda. Oh, berarti gini, bentar. Berarti gini loh. Maha segalanya. Sebentar, Tuhan Kamerun. Maha adil, Tuhan maha kuasa. Tunjukkan kepada saya satu ayat. Kamu giliran kamu dikasih waktu menjelaskan, kamu nggak jawab. Coba pertanyaan saya apa tadi? Oke, bilanglah. Oke, orang lain yang diserupakan. Oke, saya terima. Namanya nggak ada kan? Nggak dijelaskan. Ya, padahal Al-Quran mengklaim Quran menjelaskan tiap sesuatu. Ya udah. Apa alasan? Mengapa apa alasan mereka ingin menghabisi Isa? Dan siapa yang berkata itu? Sorry, yang kedua tuh. Siapa yang berkata sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih? Siapa yang berkata itu di Quran? Apa? Berat saudara. Kan ada ayatnya, An-Nisa 157. Kamu simak dong pertanyaan saya. Ya, wa qaulihim inna qatalnal masiha. Dan mereka berkata, mereka itu mengklaim sesungguhnya kami sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Siapa yang berkata ini? Terus apa alasan mereka ingin menghabisi Isa? Silakan dijawab. Oke, udah. Ya, udah. Ya. Nanti kamu tanya poin pertama, siapa yang berkata di dalam itu? Jelas, itu firman Allah. Allah yang menyebutkan di situ.
bukan manusia. Ini gimana sih Itu ini jawaban orang? pertama. Enggak nyambung dulu nggak? Enggak nyambung. Tadi kamu Aduh. aku tanya tadi bahwasanya siapa yang berkata di situ. Pertanyaannya tertulisnya pada kitab suci Al-Qur'an. Tidak mungkin manusia yang menuliskan di situ. Pasti Allah yang menuliskan. Kami mempercayai seperti itu. Dengarkan ya Kamerun. Quran ini kan diklaim firman Allah, tapi di dalamnya ada perkataan semut, perkataan Musa, perkataan Fir'aun pun ada. Perkataan iblis pun ada, perkataan iblis. Kata siapa? Kata siapa, saudara? Ini Beda, kalau Yesus beda, kitab Yesus beda. Yesus manusia diracun, mati. Ini nggak nyambung, lama-lama kayak gini nggak nyambung ini. Kamu nggak tahu ada perkataan Fir'aun di Quran itu saat mau tenggelam, Fir'aun ngomong apa coba? Saat Fir'aun mau tenggelam, Fir'aun itu ngomong apa? Nggak usah lari kemana-mana, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan. Nggak usah lari kemana-mana. Udah terakhir dah. Apa alasan mereka itu ingin menghabisi Isa itu apa alasannya? Jawab dulu pertanyaan saya. Yesus Tuhan atau bukan? Kenapa dia ditelanjangi kalau dia maha kuasa? Kenapa dia permalukan? Yesus Tuhan itu kontolnya apa bukan? Udah mulai ngamuk. Udah mulai ngamuk, kejang. Oh, kejang. Berarti Quranmu nggak jelas ya? Quranmu berarti nggak jelas ya? Betul. Jelas dong. Ya. Mana? Belum kamu jawab mana? Ya udah terakhir. Apa alasan mereka ingin menghabisi Isa itu apa? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Itu aja pertanyaan saya satu. Yesus Tuhan atau bukan? Buktikan. Tuhan bahasa Arabnya apa? Tuhan bahasa Arabnya apa? Yesus Tuhan atau bukan? Pertanyaan saya ya satu. Tuhan itu bahasa Arabnya Rob kan? Ya Tuhan itu bahasa Arabnya Rob kan? Yesus Tuhan atau bukan? Ini kamu baca. Enggak, Yesus Tuhan atau bukan? Iya, Rob, Tuhan, Rob. Mana? Buktikan. Ini di Quran. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra. Semuanya nggak ada Yesus adalah Tuhan. Bahkan saya bisa bungkus kepalamu dengan kitab suci ini. Di Quran aja pun ada. Saya baca. Kamu kaget kan? Kamu kaget kan saya hafal kitab sucimu kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kecil sekali, saudara. Nih, baca. Coba baca. Dulu. Ini dia Tuhan, baca. Yesus adalah Tuhan. Ini loh, ini Tuhan. Baca. Coba kitab baca. Sucimu. Baca kitab sucimu. Dari Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, Ulangan, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Iya, Tawarik, ini. Ezra. Ya ini ayatnya dia Tuhan dari selain Allah. Mana kamu untuk membaca menghafal ayat sucimu aja kamu cacat. Ini saya baca ya. Saya baca kitab suci saya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Biblemu di situ. Wah, udah mulai kejang-kejang. Mulai kejang-kejang teman-teman ya. Ya udah turun ya. Udah mulai kejang Anda ya. Gimana sih? Quran nggak mampu menjawab, nggak apa-apa, ganti kitab suci, teman-teman. Ya, jangan kejang, tapi ganti kitab suci solusinya. Ya, bukan kejang-kejang, jangan. Ya, mana tahu dengan mengganti kitab suci bisa terjawab, ya. Tapi jangan kejang-kejang, teman-teman. Naik kejang-kejang. Ya, nggak apa-apa kok kalau kamu nggak bisa menjelaskan penyaliban dari Quran, nggak apa-apa. Tapi jangan kejang-kejang. Ya, jangan ragu dan jangan bimbang, ganti kitab suci.
Gimana sih teman-teman ya? Next. Kalau kejang-kejang nggak bisa kontrol kendali, saya turunkan ya. Ya, kayak siapa tadi namanya, Kamerun ya. Jangan kejang-kejang, biasa aja ya. Ini Kamerun lagi nih, aduh. Kamu naik apa lagi Kamerun? Ya, open cam. Kalian yang mati, makanya saya anak-anak gitu mah. Open cam. Kamu bertanya dengan saya, siapa yang disalib? Dijawab. Iyalah, Quranmu tidak menjelaskan namanya, udah. Quranmu kan tidak menjelaskan namanya. Loh, Siapa yang menggantikan Isa? Ada Betul. dijelaskan. Betul. Ya Hanya udah. dijelaskan. Ada bisa dijelaskan. Dijelaskan di situ. Oke, bentar. Ngomong-ngomong, Isamu itu gimana pada peristiwa penyaliban? Langsung diangkat sama Allah. Loh, Isa kami nggak disalib. Iya. Kami nggak disalib. Jadi Isa itu diapain nama Allah, diangkat? Loh, Allah iya, ya diserupakan. Kan pada surat tadi udah dibaca. Surat Isanya tadi sudah kemana? dibaca. Isanya kemana dia? Diangkat. Ya, dong. Pada Diangkat. dalil itu kan di situ bunyi. Tapi Pertanyaan saya satu. oke, bentar. Saya baca di Quran, di Quran, dia itu wafat loh, 2 ayat loh. Gantian dulu dong. Gantian dong. Kamu berikan kesempatan. Saya sudah menjawab. Gantian. Kamu sudah bertanya, perkara menurutmu nggak masuk akal, itu urusan lain. Yang penting sudah dijawab pakai dalil. Kalau kamu menolak, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi saya mau tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan, itu aja. Tadi saya bukakan ayatnya, kamu nggak mau baca. Tadi tuh loh ayatnya, saya bukakan ayatnya, kamu nggak mau baca. Mana ayatnya mana? Di Quran. Loh, Yesus, Udah, kamu mau baca kitabmu ya? apa? Kitab sucimu? Kitab Quran. sucimu apa? Aku tanya. Kitab Quran. sucimu apa? Al-Quran. La ilaha illallah. Kenapa? Al-Quran itu memang kitab suci, tetapi umat Islam punya, bukan ke Yesus Kristus punya, bukan agama Kristen punya, bukan Ortodoks punya. Aduh. Kamu nggak bisa nunjukkan bukti. Kamu kejadian. Dia Tuhan Rob kan? Kamu tadi nanya di mana Al-Masih itu Tuhan Rob. Tadi saya sudah tunjukkan ayatnya. Kristen. Kamu nggak mau baca, masalahnya kamu nggak mau baca. Loh, Dia Rob yang benar selain Allah. Kamu tunjukkan dalil mana? Al-Quran kan tadi saya tunjukkan ayatnya. Kamu baca ya. Kamu baca ya. Yang saya tanya, kamu agamanya apa? Agama saya. Kristen kan? Kitab sucimu apa? Quran. Kitab sucimu apa? Quran. Wes, waduh, Kristen nggak punya Quran, nggak punya kitab suci kan? Udah, ini banyak yang mau murtad loh. Dengar, banyak antri mau murtad. Banyak antri yang mau murtad ini loh. Kamu Kamerun. Belajar. Saran saya belajar. Nggak, Isamu ada berapa sih? Isa di Quran itu ada berapa? Isa itu langsung yang diangkat. Cuma satu. Nabi Isa itu artinya cuma satu. dia lahir, kemudian pada peristiwa penyaliban dia diserupakan wajahnya, betul. Naik ke langit. Kayak gini kita serius. Yang digantung itu kali orang lain serius, kan? Kali ini serius, jawab pertanyaannya serius. Saya mau serius. Serius. Kok dari tadi bercanda? Kok dari tadi bercanda? Kok tidak jawab dengan serius kok? Sekarang saya tanya, dari awal saya masuk di sini, saya tanya, kamu Kristen, oke. Kamu bilang kitab sucimu apa? Al-Quran. Saya tanya, sejak kapan orang Kristen di dunia ini menganut pada isi Al-Quran? Kan nggak masuk akal dong. Aduh, ini kamu mau diskusi nggak sih? Kok mengalihkan pembicaraan? Loh, ya gimana? Yang mau murtad banyak loh di bawah. Yang mau murtad banyak di bawah. Kalau kamu nggak punya kitab suci yang sempurna, jangan bawa kitab suci orang.
Oke, aku tanya lah sama kamu ya. Pertanyaan Oke. saya jawab dulu. Saya cuma nanya satu. Ya itu Tuhan, kamu nggak mau baca. Tuhan itu bahasa Arabnya Rabb. Dia Rabb yang benar selain Allah. Allah Rabb, Al-Masih Rabb. Jadi berapa Rabbmu? Memang Rabb orang Islam itu banyak. Siapa bilang Rabb orang Islam satu? Tapi itu pembahasan yang beda. Tuhan orang Islam itu sebenarnya banyak. Bukan satu, banyak. Tapi itu pembahasan yang berbeda. Ini kita bahas tentang penyaliban. Ya, Terus. ya. Sudah. Kamu juga Udah, sinyal pertanyaan kamu, saya sederhana. sinyal Kamu kamu sebagai udah Kristen panik itu- kayak kamu. Sinyalmu itu masalahnya udah panik seperti kamu udah panik. Ya, udah panik seperti kamu sinyal kamu itu. Bos, Ya. bos, ini yang pertama ini Papua, bos. Ini tidak seperti kau di Jawa di sana. Saya Ya salah udahlah, sinyal itu gini, bukan saya nggak mau lari-lari Yang penting Kamerun. saya Yang mau berani di murtad sini banyak diskusi ini. dengan Ya kamu. udah ganti aja lah, kamu udah nggak bisa Ini jawab. ada satu aja kamu nggak bisa jawab kok pertanyaan. Ya udah saya jawab, kamu nggak mau baca. Ya kamu tuh keluar tema pertama. Di mana Al-Masih itu Tuhan? Ya di Quran. Mana ayatnya? Tadi saya tunjukkan ayatnya. Masalahnya kamu kan nggak mau baca. Itu tema yang berbeda. Loh bisa begitu? Allah Tuhan, Al-Masih Tuhan, Rabb bisa. Allah Rabb, Al-Masih Rabb, Muhammad Rabb. Kan? Ya kalau saya nggak apa-apa sih ya. Oten-oten semua nggak apa-apa di Indonesia ya. Berubah. Ya mayoritasnya jadi oten nggak apa-apa di Indonesia. Daripada jadi kadrun, gimana? Ya, daripada jadi kadrun, buat malu aja. Nah, Rusita Kwenji. Bapak atau Ibu Rusita? Selamat pagi. Pagi. Ibu, open cam, Bu. Saya undang. Santai aja ya. Silakan Bu, open cam, Bu. Tunggu dulu, nggak sabar amat. Oke. Ya. Iya, Bu. Bukan apa-apa. Ya sambil Ibu mempersiapkan diri ya. Bukan apa-apa, teman-teman. Yang mau murtad banyak ini di bawah. Oke, terima kasih Bu Rusita. Salam kenal Bu, nama saya Syekh Detrut Al TikToki ya. Manggil Syekh boleh. Ya, Katanya namamu Gatot. Bu kok Gatot sih? Gimana sih Gatot? Hah? Kenapa Bu? Aku udah lihat jarak jauh, namamu di jidatmu itu namanya Gatot. Gatot. Oke, Bu, ini kita diskusi mau saya kasih Ibu waktu seluas-luasnya, tapi saya mukadimah dulu. Mas, itu yang di belakangmu pakein baju dulu, kasihan tuh ngeliat tadi. Siapa itu? Siapamu itu coba? Ya menurut Ibu siapa dalam Al-Quran, siapa yang digantung di kayu salib? Yudas. Gimana ayatnya? Cari aja sendiri. Bah. Nggak ada. Untuk saya cari nggak ada. Ada. Mana? Coba mana? Coba aku tanya itu siapamu coba. Makanya saya tanya ke Ibu, gimana nih Bu ini? Gimana? Oh sekarang gini. Oke lah, saya terima Yudas lah. Oke. Gini harus gitu-gitu. Oke, saya terima jawaban Ibu. Terus Isanya Jadi kemana? aku ingat ada data di Kristen itu. Aku ingat data di Kristen itu ada tulisannya harus begini, harus begitu, harus di sini, harus di situ, harus begini, harus begitu. Iya begitu ya. Isa itu kemana Bu?
Kan Yudas yang digantung di kayu salib, Yudas. Isa kemana? Diangkat. Diangkat. Oke, tapi ada ayat di Quran, 2 ayat di Quran, dia itu wafat loh. Karena gini loh. Yesus aja itu dia bukan Tuhan, hanya utusan. Ya dia utusan betul, Tuhan pun betul. Utusan betul. Iya betul, ada ayatnya wa rusulan ila bani Israel. Ya bani Israel ini Rasulullahi ilaikum. Kenapa dia dituhankan kalau dia udah tahu utusan? Ya karena dia Tuhan. Ini bentar, Ibu ini enggak, bentar, Ibu ini nampaknya diskusinya mau enggak ada arah. Saya gini, boleh, bentar, boleh. Kita bahas penyaliban dulu boleh, supaya terarah. Yang ngangkat dia jadi Tuhan siapa? Allah. Jadi Tuhanmu siapa? Tuhan saya banyak. Siapa? Banyak. Banyak. Allah. Allah, Al-Masih Putra Maryam, orang tua saya, Presiden Prabowo, atasan saya bekerja, Pak Lurah, Pak RT. Kayak danco, ngomong tuh nggak jelas. Kok nggak jelas? Gimana sih? Makanya kita fokus bu. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kita fokus ke penyaliban dulu ya. Ini ada gejala-gejala gangguan jiwa. Makanya kau bilang Tuhanmu banyak, tentang Prabowo kau bilang Tuhan. Ini otakmu udah danco. Kayaknya berobat banyak saraf yang putus itu. Ini mau bahas yang mana? Sampai Prabowo kau bilang Tuhan. Iya. Otakmu isinya danco ya. Oke, Tuhan. Otakmu tuh udah danco itu. Bilang Tuhanmu banyak kali Tuhanmu. Kau berobat lah sebelum kau gila bener. Ya Tuhan bahasa Arabnya Rob kan, betul. Hati kau. Enggak, kau bilang sampai Prabowo tadi Tuhan apa? Iya memang Rob. Kayak gitu tuh. Gini, Tuhan bahasa Arabnya Rob kan? Betul. Kau usah bilang Tuhan, aku bilang Tuhan, kau usah kau bahasa Arab. Kau tuh mulutmu itu kayaknya untuk bahasa Arab tuh udah nggak pernah. Berarti tuh aduh. Ibu, daripada Ibu itu gini loh Bu ya. Maaf teman-teman, dia itu kena pembatasan gara-gara ngomong kotor. Kan udah saya bilang kalau naik jangan kejang-kejang, apalagi ngomong kotor. Jadi ibunya tadi kena pembatasan TikTok gara-gara ngomongnya kotor. Ya percuma dong pakai nutupin kepala. Ya, Ibu sama aja itu kalau ngomong kotor nggak ngomong kotor sama itu Bu, buka celana Bu ya. Begitu ya. Oke, Pak Muhammad Ojib. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Anda Muslim, Pak? Muslim, alhamdulillah Muslim. Kitabnya Al-Quran berarti ya? Ya, dari tadi saya nyimak, kamu selalu hanya bertanya, tapi kalau ditanya balik, kamu lari-lari ya? Pak, sebelumnya tolong televisinya dikecilkan, Pak. Masuk suaranya. Halo? Televisinya tolong dikecilkan. Ada suara yang masuk. Oh, ada di tetangga itu putar musik kayak gitu. Oke, begini. Supaya tidak lari-lari, kita fokus mau nggak? Gimana? Bahas penyaliban. Nah, tapi sebelumnya kita sepakat dulu. Anda bertanya, begitupun saya harus bertanya juga, supaya fair kan? Boleh. Bisa nggak? Boleh. Oke.
Dari tadi saya nyimak dari beberapa muslim yang naik tadi itu kan sudah menyampaikan tentang apa kalau tidak salah disalib ya. Jadi bisa itu. Itu di dalam Al-Quran kan sudah jelas Nabi Isa itu kan tidak disalib. Itu Al-Quran yang mengatakan demikian. Nah, pertanyaan saya juga, kalau menurut pandangan, menurut Bibel kamu itu bagaimana? Saya tanya dulu, jawab dulu. Makanya saya tanya Quran Anda. Kalau Nabi Isa itu tidak digantung di kayu salib, yang digantung di kayu salib itu siapa? Balik, menurut Bibelmu, Bibel itu kira-kira gimana? Menurut pandangan kamu? Ini orang. Enggak, kamu tidak jelas. Makanya biar saya kasih solusi. Solusi gimana tadi? Oke, di mana ayatnya dan dia tidak disalibkan, mana ayatnya? Nggak, dari tadi kan saya nyimak ini kan dari beberapa muslim mereka sudah menerangkan dalam Al-Quran itu kan sudah jelas. Mana? Nabi Isa itu kan diangkat ya kan? Nah, terus pertanyaan saya, gimana kalau dalam Bibelmu itu Nabi Isa itu seperti apa? Dalam Quranmu itu 2 ayat Isa itu wafat. Kamu ini tidak jelas. Kamu nggak percaya sama Quranmu? Aduh, gimana? Bibelmu sendiri. Bagaimana kita bermutat? Sedangkan Nabi Tuhan bisa lahir. Gimana ceritanya? Kamu yang tidak jelas. Coba ini kau baca dulu. Kamu selalu lari-lari ya kan dari tema itu. Enggak lari Ditanya saya. balik malah kamu tidak bisa menjawab. Enggak, sekarang gini deh. Ya, Isamu ini kan? bentar. Isamu ini diangkat atau wafat? Dari tadi kan beberapa Islam kan sudah menerangkan bahwa Isa itu kan diangkat. Diangkat. Tapi ayat Quranmu mengatakan dia wafat. Kamu mutar pula kamu. Ya ini saya bukakan. Dalam Bibelmu gimana ceritanya itu? Saya ingin tahu. Bentar, saya bukakan. Mana ada Tuhan disalib? Baca Pak. Ya usah saya tanya Bibelmu. Ya baca dulu. Anda telah. Jadi Isamu ini ada berapa? Ada 2 atau ada 3? Pertanyaan saja kan jangan kamu lari di situ. Aduh. Bibelmu itu Isa itu seperti apa? Itu pertanyaan saya. Ini saya bacakan ya. Aku tidak mengatakan kepada mereka si Isa yang ini saya tanya dalam kecuali sabar Pak, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Pertanyaan saya dengan sabar dong. Saya dalam Bibelmu seperti apa? Ini Pak, di dalam Al-Quran itu kan sudah jelas menerangkan Nabi Isa itu kan diangkat. Pertanyaan saya lagi ke kamu, wafat. Maka setelah engkau wafatkan aku. Coba baca dulu. Aku buka tidak. Buka Bibelmu. Silakan Pak. Saya baca dulu. Aku tidak pernah mengatakan kepada ya Allah. Sabar dulu Pak. Bukan dalam Bibelmu. Ya Allah ya. Mana penjelasan Nabi Isa itu mana? Dalam Bibelmu, dalam Bibel. Anda bilang kan diangkat, nyatanya dia di sini wafat. Nih. Ya wafat itu kan hanya perkataan biasa kan wafat terus. Sabar dulu makanya saya baca. Saya baca bentar. Saya baca Bapak. Ini belum saya baca. Tapi setelah saya baca balik, kamu tidak bisa menjawab. Oke, Bapak nanti naik lagi ya. Saya mau baca Qur'annya aja susah banget teman-teman ya. Nih Isa ngomong, nih aku ini Isa ini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku Isa untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada, akunya Isa ya, berada di antara mereka.
maka setelah engkau, ini Allah maksudnya, maka setelah engkau wafatkan aku. Nah, ternyata dia wafat. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah, ini Allah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini dia wafat. Kok Anda bilang diangkat? Ya, ini Isamu ini ada berapa sih di Quran ini? Isamu ini ada berapa? Kok ngeklaim dia diangkat? Tapi Isa sendiri ngomong, maka setelah engkau wafatkan aku. Gimana sih teman-teman ini? Coba naik lagi tadi, Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Joif. Sudah jelas ya Pak? Yang mana Isa Bapak itu yang mana? Yang wafat atau yang diangkat? Silakan open cam. Ya, wafat dengan diangkat itu sama. Bah, diulang-ulang lagi saya ini kayaknya. Nah, kan pertanyaan saya kan, dalam Bibelmu gimana? Itu kan sudah jelas, kamu yang baca tadi kan sudah jelas diangkat itu atau wafat itu diangkat. Kan tidak disalib. Pertanyaan saya, bagaimana dengan versi Bibelmu? Bagaimana? Coba jelaskan dalam Bibelmu. Ya dalam Al-Quran, gini. Dalam Bibelmu, dia mengalami gini Pak sebentar ya. Aduh, gitu. Dalam Bibelmu, susah banget nih orang. Berarti Pak, jawabannya begini. Bisa diajak diskusi. Apakah Isa ini langsung diangkat? Sebentar. Pak, saya mau sebentar. Saya bisa berkata sebentar. Ya, dalam Bibelmu, saya minta dalam Bibelmu. Bagaimana? Bapak mute dulu. Enggak. Dalam Bibelmu. Oh, enggak. Bapak mute dulu. Ya, harus fair dong. Dalam Al-Quran kan sudah jelas kamu bacakan tadi itu. Kan sudah jelas itu. Bagaimana dengan dalam Bibelmu? Oke, saya mute dulu lah. Bapak nggak mau mute ya. Oke. Di dalam Quran jelas ayatnya diangkat ada. Barrafa'allahu ilaihi, melainkan diangkat di sisi kami, di sisiku, kata Allah. Artinya, kalau Bapak mengatakan Isa ini langsung diangkat, bagaimana ayat Quran yang mengatakan dia wafat? Artinya, kalau Bapak tidak mau dituduh Isa Bapak itu ada dua orang, Isa yang diangkat dan Isa yang wafat, berarti Isa mengalami keduanya. Bapak setuju nggak? Isa mengalami wafat dan Isa mengalami diangkat. Kalau Bapak tidak mau dituduh Isa Bapak itu dua di Quran. Betul? Coba Bapak buka mute-nya. Berarti Bapak harus mengakui Isa itu wafat, Isa itu diangkat. Betul? Tunggu, saya tanya. Kamu dari Kristen lahir atau murtad? Enggak, saya tanya dulu. Saya lahir Islam, Islam terus? Ya sampai sekarang. Mulai bohong lagi satu ini, mulai bohong. Kalau kamu sebagai Muslim tidak pertanyaanmu seperti itu. Ayatnya ada Pak, Isa wafat dan Isa diangkat, dua-duanya ada. Kamu lahir Kristen dari sejak lahir Kristen. Tadi udah saya jawab. Islam. Kenapa? Islam. Nah, berarti kan kamu sudah tahu kan penjelasan apa yang disebutkan tadi. Pertanyaan saya tadi, kamu bukan belum jawab ini. Dalam Al-Quran itu kan kamu sudah paham betul kayaknya karena kamu dari Islam kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kamu murtad ini di ajaran Bibelmu itu seperti apa? Sosok sebagai Nabi Isa itu atau Tuhan Yesusmu itu? Ya kalau mereka bilang, oten bilang gini, dia wafat di kayu salib, habis itu bangkit dalam 3 hari, dia bangkit baru diangkat.
dengarkan saya, Dia Pak. bangkit atau dibangkitkan? Dengarkan saya. Dalam pemahaman mereka, dia itu wafat saat digantung di kayu salib. Kemudian 3 hari kemudian bangkit, habis itu diangkat naik. Ya, yang diangkat itu siapa? Dibangkit itu siapa? Yesus Kristus. Yang Isa. tadi kan, iya tahu. Itu kan pertanyaan kan, dia angkat atau dia angkat sendiri atau bangkit sendiri? Nah, intinya kan dia wafat di kayu salib, kemudian bangkit, habis itu diangkat. Ya, Nah, ya, makanya Quran diangkat Bapak, itu siapa yang diangkat? sebentar. Quran Bapak ini ada Isa yang wafat, ada Isa yang diangkat loh, Pak. Kamu tidak jelas pula. Pertanyaan saya, ini oknumnya beda atau satu? Yang mana? Yang mana? Isa yang ini, ayatnya ini loh, diangkat itu ini loh ayatnya. Sebentar. Nah, di situ kan sudah jelas. Isa itu kan bukan disalibkan, kan? Di situ kan sudah jelas dalam Al-Qur'an itu kan disalibkan itu bukan Isa, tetapi menyerupai manusia. Itu siapa? Judas Iskariot itu kan pengkhianat itu dari Nabi Isa itu. Kan sudah jelas di situ. Coba baca. Jangan dulu lari kemana-mana. Saya tanya Bibel. Kok lari ini Quran? Kok lari? Bentar, Quran ini salah atau benar? Pak, Quran ini salah atau benar? Lari-lari. Bahkan barrafa'ahullahu ilaih. Yang pertanyaan saya bahkan itu telah mengangkatnya Allah kepadanya. Ayatnya diangkat ada, ayatnya wafat ada. Pertanyaan saya